Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tayangan kegiatan PPL 1 program PPG Aidal Jab di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dan melahirkan para guru profesional yang mampu membimbing generasi penerus bangsa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu pada Allah SWT agar diberikan kelancaran pada kegiatan belajar kita kali ini. Ada yang mau memimpin doa? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Perhatian, sebelum belajar mulai kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi sohri wa yassirli wahlul uqdatan saniyafqahu. Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku, hari ini kita akan memulai pembelajaran, akan tapi sekarang ada yang tahu gak sekarang momen apa? Tepat hari kemarin kita libur. Itu bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam salah satunya dengan terbiasa bersolawat. Mau bersolawat? Baik, ayo kita bersolawat. Solawatnya solawat siapa? Tahu? Baik. 3, 2, 1. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, itulah sholawat sifat. Baik, selanjutnya hari ini hadir semua tidak? Ya, kalau yang tidak hadir siapa? Paringga sakit. Iya, sakit. 2 orang berarti ya. Semoga yang sakit semoga lekas sembuh saja, ya, diberi kesembuhan, diangkat penyakitnya Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan nasional Padamu Negeri. Udah tahu kan? Baik. Mari anak-anakku untuk berdiri, ya. Silakan. Mari kita nyanyikan bareng-bareng. Padamu negeri berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Ya, silakan anakku untuk kembali duduk. Baik, terima kasih, suaranya sungguh luar biasa. Nanti tolong ke depan suaranya lebih lantang ya. Kita semangat, kemerdekaan belum lama kita rayakan.
dan bentuk kecintaan kita terhadap tanah air, salah satunya bisa menyanyikan lagu kebangsaan. Udah banyak sebetulnya. Hubbul waton minal iman. Untuk selanjutnya, anak-anak semangat nih untuk belajar? Semangat. Mari tunjukkan semangatnya. Kita lakukan tepuk zikir terlebih dahulu. Mau? Baik. Tepuk zikir. Suara istighfar astagfirullah. Ada suara tasbih subhanallah. Ada suara tahmid alhamdulillah. Ada suara takbir Allahu akbar. Allah maha besar. Baik, tepuk tangan untuk kita semua ya. Ya. Saudaraku, sebelum kita mulai, ada yang masih ingat tidak pelajaran yang telah kita lalui, pelajari di minggu yang sebelumnya? Iya, surah An-Nisa dan surah An-Nahl. Ada yang tahu tentang apakah itu? Tentang toleransi dan tentang apa? Tentang perbedaan pendapat ya, tentang menghargai perbedaan pendapat. Baik, materi yang baru ya. Materinya adalah tentang ke kota Madinah. Sebelum ke sini ya, Bapak tanya dulu nih. Pernah gak kita merasakan dalam situasi sulit diberikan pilihan, pilih makanan A, pilih makanan B, atau pernah gak dikasih pilihan harus ke sekolah ke MTS, harus ke sekolah ke SMP, atau melanjutkan ke pondok pesantren? Pernahkah? Pernah. Gimana? Bingung tidak? Bingung. Baik. Hal itu wajar dan manusiawi ya. Kebingungan itu karena kita dihadapkan pada dua pilihan. Selanjutnya juga Bapak ingin tanya, mengapa sih seseorang kadang-kadang harus meninggalkan rumah? Ada yang tahu? Kenapa tiba-tiba harus meninggalkan rumah? Karena keluarganya jauh. Apalagi? Pekerjaannya betul harus menuntut. Apalagi? Bencana alam, betul. Dengan terpaksa dia harus pindah. Dengan terpaksa dia harus meninggalkan kampung halamannya, walaupun berat hati. Nah, dari itu semua, mari kita hubungkan pada pelajaran ini. Adakah hubungannya? Hubungannya adalah peristiwa hijrah ini adalah terkait dengan kepindahan siapa? Kepindahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Jadi kepindahan ini terkait dengan Rasulullah pun merasakan hal yang sama. Beliau lahir di kota Mekah, beliau juga besar di kota Mekah hingga beranjak dari anak-anak masa kecil hingga dewasa. Tahu-tahu pada saat peristiwa hijrah beliau harus pindah dengan penuh, mungkin ada keterpaksaan, tapi perintah Allah begitu kuat. Selain juga beberapa hal yang akan kita bahas hari ini ya. Anak-anakku, sambil melihat apa yang akan Bapak jelaskan di sini dibantu dengan media ajar PowerPoint, tolong disimak bahwa materinya adalah tentang sekali lagi peristiwa hijrah. Adakah alasannya? Sebelum itu coba lihat dulu ada tujuan belajarnya ya. Tujuan belajarnya anak-anakku semua sekalian agar bisa apa? Bisa menjelaskan latar belakang dan proses hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Harus tahu. Setelah ini kita harus tahu. Jangan ditanya hijrah apa? Kenapa harus hijrah? Bingung ya. Insya Allah bisa. Insya Allah. Kemudian juga tujuan belajar kita kali ini adalah kamu semua harus mampu merancang dan melaksanakan proyek yang menanamkan nilai-nilai hijrah seperti sikap apa? Berani atau keberanian. Kemudian kerja sama. Kemudian juga solidaritas. Baik. Kemudian juga anakku, tolong disimak apa yang akan Bapak sampaikan terkait dengan
materi hijrah kali ini ya. Pertama, hijrah Nabi Muhammad SAW itu terbagi, yang akan kita bahas materinya adalah latar belakang hijrah. Kemudian proses hijrah. Ada lagi dampak hijrah dan nilai-nilai hijrah. Ya, 4 poin ini mudah-mudahan 2 poin saja dalam pertemuan kita kali ini kita bisa memahami ya, insya Allah. Baik. Memahami perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Mekah. Gambaran kota Mekah pada saat itu, masyarakatnya mengalami kemunduran moral yang luar biasa, seperti banyaknya penyembahan berhala, perampokan, pembunuhan, mabuk-mabukan dan perzinahan. Udzubillahi min dzalik ya, perzinahan. Kemudian akhlak dan pribadi Rasulullah saat itu teruji sudah pada saat masa kecil anak-anaknya dengan sikapnya yang bagaimana? Sikap yang mulianya yang memiliki sifat jujur. Kemudian amanah. Ada lagi pemberani, santun, pemurah dan juga pemaaf, kemudian rendah hati dan sederhana. Ada banyak sekali sifat-sifat yang harus kita tauladani ya. Itu sikap Rasulullah. Kemudian untuk selanjutnya tolong perhatikan, saat itu Rasulullah SAW di kota Mekah dalam perjuangan dakwahnya tidak langsung seperti sekarang. Pernah lihat orang yang dakwah? Pernah? Di mana? Di masjid, di mimbar, pakai apa untuk pengeras suara? Speaker, pakai mic, pakai toa, pakai sound system, terang-terangan, kelihatan oleh umum, bahkan diupload, diposting. Zaman dahulu tidak. Rasulullah tahapannya pertama sembunyi-sembunyi dari keluarga, ke tetangga, kerabat, sahabatnya dan sebagainya. Karena apa? Karena saat itu masyarakat Mekah masih dalam masa jahiliyah, kebodohan. Tadi disebutkan jahiliyah dengan menyembah berhala, pembunuhan merajalela, kemaksiatan. Kalaupun ada membawa kebenaran, itu diburu, bahkan hendak dibunuh. Ngeri tidak? Ngeri ya? Kalau sekarang seperti itu tidak? Tidak. Alhamdulillah. Baik, tantangannya dihadapi banyak sekali. Tokoh Quraisy juga menentang kegiatan dakwah, tuh seperti yang barusan disebutkan ya. Ada tokoh Quraisy yang paling banyak menentang Rasulullah siapa? Namanya siapa? Dua tokoh orang Quraisy ini, kafir Quraisy. Namanya Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Lah, kok ada Umar bin Khattab? Umar bin Khattab kan termasuk khalifah yang keberapa? Kedua. Saat dulunya menentang keras ajaran Islam ini, tapi dengan adanya apa? Hidayah, beliau masuk Islam dan menjadi pengokoh kekuatan umat muslim saat itu. Kemudian hijrahnya Nabi, perhatikan juga peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW diawali dengan kejadian Baiat Aqabah 1 dan Baiat Aqabah 2. Ini semacam perjanjiannya zaman dulu kota Mekah itu. Kemudian perjalanan Nabi, beliau membangun masjid bernama Masjid apa? Masjid Quba. Sampai sekarang masjidnya masih ada. Ya. Kalau mau lihat nanti boleh searching di Google-nya. Masjid Quba, dan dibangun secara fisik ditanya dengan dibangunnya Masjid Nabawi. Baik anak-anakku, kondisi kota Madinah pada saat itu namanya apa? Bukan Madinah, tapi Yastrib. Dan para penduduk memiliki usaha pertanian, perdagangan dan beternak. Nah, juga terdapat suku bangsa Arab yang selalu bermusuhan, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Baik. Sampai di sini, ada yang mau tahu lebih jauh materi ini? Penasaran tidak? Baik, kalau penasaran, sebelum kita mulai, Bapak akan kasih aba-aba dulu ya. Bapak akan berikan waktu untuk menyimak sebuah tayangan video. Setelah itu Bapak akan bagikan tugas menyimaknya dan tolong dikerjakan ya. Siap ya? Nanti dalam bentuk kelompok, bukan per orang. Videonya mana? Mari kita lihat videonya. Inilah videonya.
dan tolong disimak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media belajar pendidikan agama Islam tingkat SMP bersama saya Indra Lesmana SPDI, anak-anak yang saya cintai. Pada hari ini kita akan mempelajari peristiwa paling bersejarah dalam perjalanan dakwah Islam, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Peristiwa ini bukan hanya tentang perjalanan fisik, tetapi juga merupakan simbol perjuangan dan pengorbanan. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW adalah salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Islam, menandai titik balik dalam dakwah Islam dan awal mula kalender Hijriah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 622 Masehi, ketika Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW di kota Mekah menuju Madinah, Yatsrib, untuk menghindari penganiayaan dan mendapatkan perlindungan serta kebebasan untuk beribadah. Adapun latar belakang hijrahnya Nabi Muhammad, diantaranya 1. Tekanan dan penganiayaan di Mekah. Selama lebih dari 13 tahun, Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah, mengajak masyarakat Quraisy untuk penyembahan berhala dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ajaran beliau ditolak keras oleh sebagian besar masyarakat Mekah, terutama oleh pemimpin Quraisy. Para pengikut Nabi, terutama yang berasal dari golongan lemah, menghadapi siksaan, penganiayaan, dan diskriminasi. Meskipun demikian, Nabi dan para pengikutnya tetap teguh dalam keimanan mereka. Latar belakang kedua hijrahnya Nabi adalah suku besar Yatsrib, yaitu Aus dan Khazraj, yang sering berperang satu sama lain, mendengar tentang ajaran Islam dan menginginkan perdamaian di antara mereka. Mereka mengundang Nabi Muhammad SAW untuk datang ke Yatsrib dan menjadi pemimpin serta pendakwah. Dalam pertemuan yang dikenal sebagai Bai'at Aqabah, sekelompok orang dari Yatsrib bersumpah setia kepada Nabi Muhammad SAW dan berjanji untuk melindungi beliau serta umat muslim jika beliau pindah ke Yatsrib. Alhamdulillah, anak-anak, kita telah mempelajari kisah singkat latar belakang hijrahnya Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan keteladanan dan hikmah. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba berdiri dulu ya. Tes konsentrasi sekarang ya. Siap, masih fokus tidak ini? Dengarkan baik-baik. Ketika Bapak katakan angkat tangan kiri, angkat tangan kirinya. Ketika ada kata Bapak katakan angkat tangan kanan, angkat tangan kanan. Kalau tidak ada kata Bapak katakan, tidak usah ya. Siap, siapa yang kurang fokus? Berdiri ya, berdiri ya. Baik. Angkat tangan kiri. Ada bapaknya gak? Tidak ada. Bapak katakan angkat tangan kanan. Bagus. Bapak katakan angkat tangan kiri. Turunkan. Bapak katakan turunkan tangannya. Dua-duanya angkat. Baik, tepuk tangan untuk kita semua ya. Silakan duduk kembali. Baik, alhamdulillah. Tayangan video barusan cukup jelas. Baik, jelas. Menarik tidak? Ada gak yang masuk nempel di kepala anak-anakku? Ini udah ada? Ada. Nah, agar lebih jelas pemahamannya, setelah disimak, mari kita masuk ke tugas kelompok. Bapak akan berikan per kelompok. Silakan gabung dulu kelompoknya. Ya. Cok. Cepetan gabung kelompoknya ya. Bebas, kelompoknya bebas. Sesuai dengan pilihan kalian. Baik. Kelompoknya sudah dibentuk? Sudah. Alhamdulillah. Kelompok satu mana? Ya, tolong disimak dulu pertanyaannya dan dikerjakan. Kelompok 2. Nih, kelompok 2. Silakan pelajari dulu. Dan kelompok 3. Kelompok 3 ini. Kelompok 4 ini gabung ya. Kelompok 4. Silakan disimak, dipelajari. Ya. Baik. Sudah semua untuk mengerjakannya? Sudah, alhamdulillah. Dari mulai urutan kelompok 1 terlebih dahulu, silakan presentasikan hasil dari LKPD-nya, lembar kerja peserta didik ya.
yang harus dipresentasikan, dibacakan depan kelas. Silakan kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini dulu ya, maaf ya. Silakan bacakan depannya. Kelahiran Nabi Muhammad SAW itu pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah atau tanggal 20 April 571 Masehi. Adapun sebab dinamakan tahun kelahiran Nabi itu dengan tahun Gajah karena pada tahun itu kota Mekah diserang oleh suatu pasukan tentang orang Nasrani yang kuat di bawah pimpinan Abraham, gubernur dari kerajaan Nasrani Abisinia yang memerintahkan di Yaman, dan mereka bermaksud menghancurkan Ka'bah. Baik, selesai. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya. Baik, mohon maaf ya. Ya. Silakan duduk kembali. Kelompok 2, mana kelompok 2? Ayo kelompok 2. Baik, selanjutnya. Ya, yang keras ya. Kelompok 2. Ya, silakan. Kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Salam. Nabi Muhammad SAW hijrah maha ke Madinah karena kejaman kaum kafir Quraisy yang terus-menerus menjadi beliau dan para sahabatnya. Mereka memperseku Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya, menghalang-halangi penyeberangan ajaran Islam dan mengancam keselamatan mereka. Proses hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya berlangsung dengan sembunyi-sembunyi untuk menghindari kejaran kaum kafir Quraisy. Mereka berjalan kaki dan mengganggu untuk selama beberapa hari untuk mencapai Madinah. Perjalanan ini penuh dengan tentang dan kesulitan, namun mereka tetap bersemangat untuk menyebarkan ajaran Islam. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Adanya? Ada Pak. Ya, silakan bertanya ke temannya ya, saling bertanya. Nanti temannya menjawab. Berdiri, silakan berdiri ya. Menghadap ke temannya. Boleh belakang nanyanya. Kapan terjadi hijrah Nabi Muhammad SAW? Tahun berapa? Jawabnya? Hijrahnya Nabi Muhammad Tahun 622 Masehi. Iya, baik. Tepuk tangan untuk yang bisa menjawab. Alhamdulillah anak-anakku, dari awal hingga akhir pembelajaran tentang hijrah sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya dan hikmahnya. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Belum diakhiri. Coba kira-kira untuk peristiwa hijrah ini ada gak hikmah manfaatnya bagi kita? Ada? Ada. Pertama, kita bisa apa? Mencerminkan sikap Rasulullah yang memiliki keberanian. Ada lagi sikap apa? Sikap kejujuran. Dan sikap Rasulullah mengorbankan apa banyak loh ya. Sampai meninggalkan itu apa? Pengorbanan. Ya. Untuk materi kegiatan hijrah di pertemuan pertama ini, pada akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa peristiwa hijrah ini adalah peristiwa momen yang berharga dan menandai dengan penanggalan tahun hijrah ya, tahun hijriah dengan di peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Mari kita sama-sama ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan yang akan datang, materi yang akan kita pelajari di minggu yang akan datang, kita akan membuat peta perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau tahu tidak? Mau. Penasaran tidak petanya? Penasaran. Kalau penasaran, kita bertemu di pertemuan yang akan siap-siap ya.
Itu saja yang saya sampaikan. Ucap hamdalah sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ma fi ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.